Kalau masalah perikanan, perikanan kita bumi, Mina dan Tani lah. Pelabuhan kita, Pak, pelabuhan Juwana atau Pati, itu nggak kalah dengan Muara Baru. Pelabuhan Juwana atau Pati dulu udah tingkat nasional. Bahkan pelabuhan terbesar loh, tingkat nasional, nggak kalah beda. Bagaimana caranya? Nah, itu sepanjang sungai itu kan banyak kapal-kapal ya Pak. Itu mempengaruhi banjir atau aliran sungai. Itu makanya pemerintah harus bisa merubah bagaimana kapal-kapal tersebut tidak di sepanjang sungai mengganggu uh, dari air dari hulu sampai ke hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bersama saya Rahayu. Bayu. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Pati, yaitu Bapak Suryanto, AMDPI, yang saat ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Pati. Apa kabar Pak Suryanto? Ya, baik-baik Pak. Selamat sore untuk semua. Ya, selamat sore. Pak Suryanto lahir di Pati 16 Maret 1968, menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, berkarir sebagai pengusaha kapal tangkap ikan, masuk politik, bergabung Partai Demokrat, saat ini menjadi anggota DPRD Pati. Nah, Pak Suryanto, kalau ada hal-hal yang terlewat dalam perjalanan karir Bapak, baik ketika masih bisnis dan setelah di politik, monggo silahkan dilengkapi. Ya, perjalanan karir saya setelah lulus dari Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta Pasar Minggu, memang saya dari Sekolah Perikanan Jakarta, begitu lulus memang saya bekerja di luar daerah, yaitu di Bali, kemudian di Sulawesi Utara, dan yang terakhir di luar negeri, di Afrika Selatan. Dan saya setelah bekerja dari luar negeri, kemudian saya menjadi staf di tempat pelelangan ikan di Bajumulyo, di pelabuhan, karena mengingat bahwa saya memang dilahirkan dari orang perikanan, maka saya ingin mengembangkan dan mengabdikan saya atas dasar pendidikan saya sebagai perikanan untuk membesarkan nama Pati. Kita berada di staf di Pelabuhan Perikanan Juwana Bajumulyo. Setelah itu memang saya ikut berorganisasi, di samping saya bekerja sebagai staf di Pelabuhan Perikanan Juwana, saya juga termasuk pengurus paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera yang membidangi dengan perikanan. Saya karena ditumbuh kembangkan, dilahirkan dalam bidang perikanan, saya ikut organisasi itu. Bagaimana caranya
untuk merubah nasib warga Pati, khususnya para pelaku usaha perikanan, bisa menyambungkan lidah di Kementerian Kelautan, karena memang kebetulan banyak alumni kita yang ada di KKP, mungkin kita bisa berinteraksi seperti itu. Dan setelah 2019, saya dicalonkan oleh teman saya satu kantor, kebetulan ya PAC dari Demokrat ya dulu. Uh, 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 apakah saya mau di politik? Sebetulnya saya itu bukan orang berpolitik, tidak. Tapi nggak tahu, hanya Allah yang menentukan garis saya kok di bidang politik, ya saya jalanin aja. Ini udahlah garis saya menuju ke era politik. Dan dengan asumsi, kenapa kok saya masuk ke dunia politik di DPR? Karena memang waktu itu era Ibu Menteri Susi ya, perizinan itu sangat sulit. Lah, bagaimana ya caranya aku bisa menyambungkan lidah, bisa aspirasi masyarakat tentang perizinan. Saya punya hati masuk di dunia politik itu. Dengan adanya dulu zamannya Menteri Susi Pujiastuti, saya ingin masuk dunia politik biar saya tahu politik bisa nyambung ya antara rakyat dengan pihak-pihak eksekutif, jajaran eksekutif. Arahan saya seperti itu masuk dunia politik karena ada misi tersendiri untuk para nelayan, khususnya daerah Juwana, Pati, seperti itu perjalanan saya. Dan alhamdulillah Allah ngijabai saya kok lolos dan masuk menjadi anggota DPRD di Kabupaten Pati. Dan seterusnya setelah saya masuk ke dunia kepartean, kepolitikan, arah saya kok ingin ke K1 Bupati Pati sebagai Soko Gruning Pati, yaitu bumi pesantrenan. Kita melihat cerita zaman dahulu lah, mengembalikan kejayaan, kata kejayaan di pesantrenan era-era zaman dahulu. Seperti itu Pak, perjalanan saya masuk ke dunia perpolitikan tadi. Bapak ingin menyambungkan aspirasi rakyat, terutama nelayan, kemudian menjadi anggota DPRD. Nah, saat ini ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Pati. Nah, sebenarnya apa yang ingin Bapak capai seandainya Bapak jadi Bupati? Kalau saya menyampaikan untuk menjadi Bupati atau Soko Gruning Pati, yaitu pemimpin ya, kita bisa memberikan teladan, memberikan contoh kepada masyarakat dan bisa mengayomi masyarakat Pati pada khususnya. Dengan slogan saya yaitu adalah JJB, Pak. Jujur, jejak, jujur, lan benar, itu Pak. Jadi saya semata-mata maju menjadi calon bupati ini bukan semata-mata untuk pribadi saya ya, tidak. Ya memang inilah sangat berat untuk saya untuk maju di kancah perpolitikan, apalagi menjadi sosok pemimpin di Kabupaten Pati. Dan harus bisa amanah, gitu aja. Nah, Bapak untuk mencalonkan menjadi bupati itu seleksi pertama adalah seleksi politik, yaitu karena yang bisa mengusulkan itu sekarang tinggal partai politik karena proses untuk calon perseorangan sudah ditutup, sudah selesai. Nah, Pak Suryanto ini akan masuk melalui dukungan partai-partai apa saja? Kalau memang pakaian saya itu adalah biru, Pak. Saya adalah anggota kader dari Demokrat, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa saya
komunikasi politik antar partai lain. Karena untuk persyaratan masuk di jadi calon bupati itu kalau kursi dari Demokrat kan kurang, katakanlah hanya 5 kursi ya, 6 kursi ya, 5 kursi yang ini. Tapi kan itu kurang, kita harus berkomunikasi politik dengan partai-partai yang lainnya. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa walaupun baju saya berbeda, tapi saya tetap akan merangkul untuk semuanya partai. Itu adalah diri saya, bukan saya membeda-bedakan, dan saya tidak melihat dari bendera apa, tapi kita tetap hubungan komunikasi politik adalah perlu gitu, Pak. Dan yang saya jalani ini yang sudah saya mendaftar adalah Demokrat, Golkar, Nasdem, P3, dan yang PKB memang belum sudah ngambil formulir, cuma belum memasukkan formulir saya. Jadi kemungkinan ada 4 partai itu, Pak. Sama PDI, Pak. PDI, walaupun itu berbeda dan punya rencana lain, tapi tetap saya sewani, Pak. Tetap saya hadir. Ya, baik. Nah, Pak Suryanto dari Partai Demokrat. Dari partai internal Demokrat sendiri, selain Pak Suryanto, ada calon yang lain atau tidak? Kalau kader hanya cuma saya dari Partai Demokrat. Tapi untuk pendaftar kan bebas saja, Pak, mau mendaftar. Selain dari kader dari orang luar juga kan boleh. Tinggal nanti penjaringan atau penyeleksian itu kan terserah masing-masing partai gitu. Ya. Nah, Bapak ini hanya mempersiapkan diri menjadi calon bupati atau juga siap nanti kalau misalnya ada yang mengajak tapi Bapak menjadi calon wakil bupati? Kalau yang menawari wakil itu banyak, Pak. Banyak. Tapi saya memang belum punya tujuan ke K2. Saya hanya cukup di K1 gitu, Pak. Bukan berarti saya sombong atau bagaimana. Memang arah saya hanya kepingin jadi soko guruning padi, itu aja. Nah, sekarang apa yang Bapak tawarkan kepada partai-partai itu supaya partai-partai itu mendukung dan mengusung Pak Suryanto? Kalau saya bukan menawarkan apa-apa ya, tinggal merekanya kan belum ada tentang bagaimana dan bagaimananya kan belum. Cuma hanya saya sekedar mendaftar, kalau aku mau dipasangkan ini atau dengan ini. Untuk saya, Pak, adalah masih terbuka ya tentang masalah itu mau sama siapa. Tinggal kita kan namanya orang berpasangan itu tanpa pakai hati. Tidak sembarangan punya, katakanlah punya finansial banyak, punya karisma atau segalanya. Itu tidak segalanya bagi saya untuk menentukan pasangan saya. Pasangan saya adalah sehati dan setujuan dengan saya. Jadi tidak ada gesekan, berarti ada chemistry gitu loh, Pak. Ya, jadi ketika Bapak ketemu partai-partai tidak menyatakan bahwa saya akan melakukan ini itu supaya partai-partai itu kemudian simpati dan mendukung Bapak. Kalau saya tentang masalah ini itu sebetulnya kan belum, Pak. Semua partai misalnya menyodorkan katakanlah keduanya ini harus ini. Nanti akan terjadi rebutan nanti, Pak. Ya tinggal nanti pembicaraannya dia kepada saya itu seperti apa, apakah saya cocok atau tidak, itu kan belum saya respon. Dan semata-mata saya mencari rekom, saya tidak. Saya semata-mata mencari pasangan yang solid dengan saya, yang cocok dengan saya. Jadi tidak bisa menginterferensi saya. Kalau andikan itu
sama partai ini, pasangan saya cocok, atau dari orang luar juga ya juga ada. Jadi tidak menutup kemungkinan bahkan orang luar atau dari partai sendiri, tapi ada kesinkronan namanya menjadi tokoh dari parti itu kan nggak semudah itu ya, harus sejalur sesuai dengan arah kita, tujuan kita. Kalau pasangan saya tidak cocok, bagaimana kita untuk mengatur parti ke depannya? Gitu loh, Pak. Baik, sekarang seandainya Bapak nanti memang ada partai-partai yang akan mengusung, ya sudah jadi calon. Langkah kemudian adalah berupaya supaya dipilih oleh rakyat. Nah, sekarang banyak orang yang cenderung mengatakan bahwa untuk pemilihan langsung seperti ini itu biayanya sangat mahal dan rakyat sudah semakin pragmatis, istilahnya transaksional. Kira-kira nanti Bapak menghadapi situasi seperti ini, kiatnya seperti apa, Pak? Kalau memang era sekarang memang seperti itu, Pak ya. Semua dilihat dari uang ya. Tapi uang tidak segalanya, Pak. Uang tidak segalanya untuk menjadikan seorang sosok atau tokoh masyarakat. Jadi untuk uang tidak segalanya. Jadi orang itu memang ada tiga ya untuk orang yang terpilih itu mungkin punya karisma, dengan punya hatinya bagaimana. Jadi uang tidak sekali. Memang mindset seseorang ini mencari sosok pemimpin jangan karena uang. Walaupun nanti ada, katakanlah seperti itu. Tapi jangan seakan-akan uang segala-galanya. Tidak. Jadi sosok pemimpin itu cari. Kalau ada uang bagus, ya lebih bagus dianggap itu sodakoh ya. Tapi mencari sosok bukan semata-mata karena kepunyaan. Belum tentu nanti endingnya seperti apa kan nggak belum tahu. Masyarakat sekarang kan pintar membaca karakter. Karakter orang itu begini, karakter orang itu begitu. Jadi untuk masalah keuangan memang kalau bisa ya dikasih kan itu ya Pak ya. Sebagai sumbangsih karena orangnya begawe seperti itu. Itu memang ya harus, bukan harus juga, tapi memang kayak begitu. Tapi masyarakat tidak mudah-mudahan tidak menilai dari nilai uang. Tadi lihatlah sosoknya, bisa membaca. Banyak sekarang orang pintar tapi nggak benar Pak ya. Dan banyak orang benar tapi belum tentu pintar. Cari sosok lah, walaupun orang benar, walaupun tidak pintar tapi ngerti bebenar gitu loh Pak. Jadi tidak segalanya masalah mencari sosok sebagai sosok guruning padi kudu iso delok apa nggih. Nek wong Jawa kudune iso delok nganggo rasa. Nah, jangan memakai mata kadang-kadang bisa salah. Tapi kalau rasa insya Allah tidak. Iya, baik. Itu Pak. Pak, sudah lewat partai didukung, kemudian lewat rakyat pemilihan, insya Allah misalnya terpilih. Lalu sebenarnya apa yang ingin Bapak kerjakan ketika terpilih nanti? Kalau seandainya saya terpilih nanti, untuk kita bisa nyembadani lah Pak keinginan masyarakat ya Pak. Memang permasalahan-permasalahan sekarang kan memang banyak ya. Banyak, ada kekeringan, ada ini, ada itu. Karena slogan kita adalah padi, bumi, mina, dan tani. Tidak luput bahwa kita harus bagaimana caranya
alam kita ya. Mina adalah ikan, tani adalah pertanian. Kita adopsi. Memang sekarang banyak lahan-lahan pertanian yang kena banjir, dampak-dampaknya itu harus bagaimana. Nah, kita cari. Kita harus bisa membuat irigasi ya. Kalau pertanian bisa memberikan irigasi sehingga tadinya panen sekali menjadi 3 kali atau dibikinkan waduk. Lah, itu adalah salah satu bagaimana cara menumbuh kembangkan pertanian menjadi yang lebih baik. Kemudian masalah pupuk juga kan banyak ya kendala-kendala ya. Jadi kan banyak yang disewa atau begini. Makanya kita kembalikan seperti semula. Kalau sekarang kan pakai namanya kartu tani lah. Kartu tani kadang-kadang mempersulit masyarakat karena yang direvisi dan ada yang tidak untuk pemerintah sendiri Pak ya. Belum ada, harus ada perubahan itu. Makanya kita lakukan mungkin di desa-desa dulu namanya Bimas atau apa itu. Jadi masyarakat atau kepala desa bisa menghandle rakyatnya sendiri-sendiri. Jangan sama kelompok-kelompok yang membuat pusing. Ada kalanya ada yang dijual oleh orang ketiga atau bagaimana seperti itu Pak. Itu faktor masalah pertanian. Kalau masalah perikanan kita bumi, Mina dan Tani lah. Pelabuhan kita Pak, Pelabuhan Juwana atau Pati, itu nggak kalah dengan Muara Baru. Pelabuhan Juwana atau Pati dulu udah tingkat nasional. Bahkan pelabuhan terbesar loh, tingkat nasional, nggak kalah beda. Bagaimana caranya? Nah, itu sepanjang sungai itu kan banyak kapal-kapal ya Pak. Itu mempengaruhi banjir atau aliran sungai. Itu makanya pemerintah harus bisa merubah bagaimana kapal-kapal tersebut tidak di sepanjang sungai mengganggu dari air dari hulu sampai ke hilir. Makanya pelabuhan Juwana itu harus di bibir pantai, dibikinkan jembatan layang. Jadi nggak kalah seperti Muara Baru. Bagaimana menumbuh kembangkan, termasuk padi adalah aset. Kalau mau tahu bahwa tidak kalah dengan yang lainnya, dan pribumi bukan asing, asli dari daerah. Makanya untuk pemerintah harus mengerti tentang keadaan nelayan-nelayan kita, pelaku-pelaku usaha kita, bahwa perikanan Juwana itu bisa mencakup sektor yang lainnya sebagai pendukung, sebagai devisa pemerintah. Karena apa? Satu kapal aja 30 orang. Katakanlah kalau 30.000 kapal, bayangin penyerapan tenaga kerja. Masalah pasar, perbekalan kapal aja satu kapal bisa 2M. Kalau pasar Juwana, kalau kapal nggak berangkat, mati itu pasar. Tukang becak, ya, tukang angkut. Jadi hidup semua. Jadi jangan dianggap remeh bahwa nelayan kita adalah nelayan handal untuk Kabupaten Pati. Tapi pemerintah untuk sekarang masih melihat sebelah mata gitu loh Pak. Dan tidak menuntut kemungkinan masalah UMKM atau segalanya. Kan kita bisa dongkrak segala macamnya. Di Juwana juga termasuk kerajinan kuningan segala macam itu. Iya, baik. Baik Pak, Pak Suryanto terakhir. Pertanyaan saya, apa yang ingin Bapak katakan kepada masyarakat Padi supaya mendukung cita-cita Bapak, supaya nanti kalau Bapak lolos menjadi calon juga akan memilih Bapak. Silakan Pak. Lah, permintaan saya memang untuk masyarakat Padi pada khususnya bahwa memang dunia kita adalah dunia demokrasi. Boleh memilih siapa saja. Tapi dalam memilih harus bisa memilah. Bukan hanya cukup memilih, tapi bisa memilah. Memilah sosok. Sosok sebagai sosok Guruning Kabupaten Pati. Itu satu, orangnya harus jujur, amanah. Dan melihat karakter.
lihatlah biografinya seperti apa. Sekarang banyak orang pinter, tapi banyak yang kebelinger ya. Tapi lihatlah dengan pakai hati. Lihatlah jangan karena uang. Bagaimana mereka bekerja. Dia bisa dilihat sosoknya bagaimana, latar belakangnya bagaimana. Itu harus dilihat. Bukan karena uangnya banyak, terus yang uangnya banyak. Ya, para masyarakat yang memilih 5 tahun memilih 1 kali, tapi sakitnya 5 tahun gitu loh. Maka untuk masyarakat Kabupaten Pati yang kita cintai, kita hormati, carilah sosok yang sesuai dengan arahan ya perjalanan padi untuk merubah padi, konsep padi itu harus bagaimana, bagaimana mengalami perubahan ya Kabupaten Pati kalau melihat sosok-sosoknya atau karakter-karakter mereka yang kurang pas, bukan siapa-siapa, semua bolehlah memilih, tapi carilah pilih yang benar. Satu, ingat pesan saya, jangan melihat karena uang. Uang bukan segalanya. Uang 100.000 katakanlah besok sudah hilang, sudah habis. Maka untuk masyarakat Pati, saya pesan carilah sosok yang benar. Begitu. Salam Rahayu. Terima kasih Bapak Haji Suryanto, AMD Perikanan. Mudah-mudahan yang disampaikan meyakinkan kita semua, meyakinkan khususnya masyarakat Kabupaten Pati, dan kemudian mendukung dan pada akhirnya memilih Pak Suryanto menjadi Bupati Pati. Mudah-mudahan sukses, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.